Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Algipari. Saya akan mereview materi dari logika penalaran hukum. Jadi yang pertama itu, di dalam materi logika penalaran hukum ada beberapa materi. Yang itu pertama, ilmu hukum sebagai generis. Kedua ada kaidah hukum dan bahasa hukum. Ketiga ada logika hukum. Keempat ada penalaran hukum. Kelima ada mazhab penalaran hukum. Keenam ada analisa terhadap konsep-konsep hukum. Yang pertama, ilmu hukum sebagai sui generis. Kajian hukum diempiriskan antara lain dengan merumuskan format-format penelitian hukum yang dilatar belakangi oleh metode penelitian ilmu sosial, yang notabene adalah penelitian empiris, sehingga ditemukan kejanggalan-kejanggalan dengan memaksa format penelitian ilmu sosial dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering kali juga diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif karena penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis kuantitatif. Dengan serta-merta penelitian hukum normatif dianggap sebagai penelitian kualitatif. Teori hukum merupakan ilmu ekspalansi hukum yang sifatnya interdisipliner. Ekspalansi dalam teori hukum sifatnya ekspalansi analisis, sedangkan dalam dogmatik hukum merupakan ekspalansi teknis yuridis, dan dalam bidang filsafat sebagai ekspalansi reflektif. Sifat interdisipliner dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama, menggunakan hasil disiplin lain untuk ekspalansi hukum. Kedua, yaitu atau dengan metode sendiri, yaitu meneliti bidang-bidang seperti sejarah hukum, sosiologi hukum, dan lainnya. Permasalahan utama ialah apakah yuris mampu secara mandiri melakukan hal tersebut. Nah, setelah itu ada kaidah hukum dan bahasa hukum. Jadi kaidah hukum pengertiannya adalah peraturan yang dibuat atau dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Bahasa hukum adalah bahasa aturan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya ia harus tetap terang, monosemtik, dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia. Sebagai bagian dari bahasa Indonesia, bahasa hukum selayaknya juga mengikuti kaidah bahasa Indonesia secara umum. Kaidah hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan bahasa hukum. Hubungan tersebut terletak pada bahasa hukum yang terdapat dalam aturan hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahasa hukum tentunya memiliki kekhasan yang sangat melekat pada bunyi dari suatu kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan. Setelah itu ada ketiga, yaitu logika hukum. Logika secara etimologi berasal dari kata Yunani atau kata sifat dan kata bendanya, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Atau yang lebih sederhana, yaitu perkataan sebagai manifestasi pikiran manusia. Sedangkan secara terminologi logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sedangkan logika adalah penalaran tentang hukum, yaitu pencarian reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan hukum, dan bagaimana seorang ahli hukum menalarkan hukum. Nah, dalam praktik menggunakan logika untuk penalaran hukum terdapat dua cara berpikir yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan kebenaran, yaitu melalui metode induksi dan deduksi. Nah, nomor 4 setelah itu ada penalaran hukum. Nah, penalaran adalah sebuah proses mental di mana melalui akal budi bergerak dari apa yang telah kita ketahui menuju pengetahuan yang baru, hal yang belum diketahui, atau kita bergerak dari pengetahuan yang kita miliki menuju pengetahuan yang baru yang berhubungan dengan pengetahuan yang telah kita miliki tersebut. Untuk dapat berpikir lebih lanjut secara tepat diperlukan pengertian-pengertian yang tepat pula. Akal budi yang memanfaatkan panca indera untuk menangkap gambar tentang sesuatulah yang menimbulkan pengertian. Jadi pengertian adalah tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dimengertinya melalui tangkapan panca indera. Pengertian disebut pula sebagai konsep, analisis legal reasoning. Ini terlalu banyak menekankan kepada perbandingan antara suatu kasus dengan kasus lainnya, dan sedikit sekali penekanan kepada pencipta konsep-konsep hukum atau legal konsep. Memang benar bahwa persamaan antara suatu kasus dan kasus lain adalah terlihat dalam susunan kata-kata.
dan ketidakmampuan untuk mengungkapkan kesamaan atau perbedaan akan menghambat perubahan hukum. Nah, penciptaan konsep hukum terjadi sebagaimana diutarakan di atas tadi dengan membandingkan satu kasus dengan kasus lain. Kemudian tahap kedua adalah periode di mana konsep tersebut sedikit banyaknya menjadi suatu yang tetap. Meskipun reasoning melalui contoh tersebut berlangsung untuk mengklarifikasikan hal-hal yang ada di luar dan di dalam konsep tersebut. Tahap ketiga adalah tahap di mana terjadi keruntuhan konsep tersebut. Nah, setelah itu ada materi kelima yaitu mazhab-mazhab penalaran hukum. Aliran hukum alam dimulai oleh para filsuf Yunani kuno. Para filsuf Yunani kuno berpendapat bahwa manusia merupakan bagian dari alam, di mana manusia mempunyai tujuan yang selaras dengan tujuan alam. Alam juga memberikan panduan bagi kehidupan manusia berupa tatanan moral. Mazhab hukum positif menurut Hans Kelsen diikuti Lili Rashid merupakan suatu teori tentang hukum yang senyatanya dan tidak mempersoalkan senyatanya itu, yakni apakah senyatanya itu adalah apa tidak. Nah, selanjutnya positivisme hukum ada dua bentuk, yaitu positivisme yuridis dan positivisme sosiologis. Dan dapat disimpulkan bahwa utilitarisme itu adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan atau happiness. Aliran utilitarisme sebenarnya dapat dikategorikan sebagai positivisme hukum, karena paham ini akan berujung pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Lahirnya mazhab sejarah merupakan suatu reaksi yang langsung terhadap suatu pendapat yang ditengahkan oleh Thibaut dalam pamfletnya. Aliran ini adalah yang paling terkenal terutama di negara-negara penganut sistem common law. Nah, setelah itu ada pengertian sosial jurisprudensi itu pertama kali lahir di Amerika, oleh itu berkonotasi dengan Anglo-Saxon. Hal ini sociological jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum. Nah, salah satu aliran filsafat hukum yang melidiki hukum dari segi kegunaannya, berhubungan hukum dipandang dengan alat pembenaran masyarakat. Pragmatic legalism disebut pula dengan realisme hukum. Dalam pandangan penganut realisme hukum, hukum adalah hasil kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Setelah itu ada materi terakhir atau yang keenam, yaitu analisa terhadap konsep-konsep hukum. Hak di sini dijelaskan hak adalah suatu hal yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga kesejahteraannya dan menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya untuk dirinya sendiri. Unsur hak menurut James Wanickel pada tahun 1996 yaitu ada dua. Pertama, pemilih hak, kedua ruang lingkup penerapan hak, dan ketiga pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Kewajiban menurut Profesor Notonagoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain, maupun pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, dan kewajiban warga negara Indonesia tertera di dalam Undang-Undang 1945 setelah diamandemen. Setelah itu, pengertian dari hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksana kewenangan hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Sedangkan itu akibat hukum menurut Soroso merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud ini adalah akibat yang diatur oleh hukum. Sedangkan tindakan yang dilakukan, tindakan hukum, yaitu tindakan sesuai dengan yang hukum yang berlaku. Akibat hukum timbul dari adanya peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan perbuatan melawan hukum. Nah, konsep tanggung jawab dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni, yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subjek yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakan kewajiban, maka akan menimbulkan sanksi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian review materi logika penalaran hukum. Sekian dari saya undur diri, Muhammad Arif Al-Ghifari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.